Kelompok Hizbullah yang berbasis di Lebanon terus meningkatkan serangan mereka ke Israel dalam beberapa pekan terakhir. Serangan itu menjadi tanggapan atas operasi militer Israel yang intensif di wilayah Gaza dan perbatasan Lebanon-Israel. Serangkaian serangan udara dan peluncuran roket telah mengguncang perbatasan Lebanon-Israel. Tentunya hal ini menimbulkan kerusakan signifikan, bahkan korban jiwa di kedua belah pihak. Perang antara Hizbullah dengan Israel juga menambah ketegangan di kawasan Timur Tengah ke level yang lebih tinggi. Di bawah kepemimpinan Hasan Nasrallah, Hizbullah menegaskan serangannya ke Israel untuk membela Palestina. Namun akibat aksi saling serang, tidak sedikit komandan Hizbullah yang menjadi korban hingga tewas. Lantas apa yang membuat kelompok Hizbullah begitu gigih melancarkan serangan terhadap Israel? Bersama saya Hanidia Lestari, inilah Brigade episode Hizbullah. Hamas mengklaim serangan yang mereka lakukan ke Israel sebagai bentuk perlawanan atas agresi militer Israel dan penindasan terhadap rakyat Palestina. Di sisi lain, Israel menyatakan serangan mereka adalah untuk membela diri dan melindungi warganya dari ancaman roket yang diluncurkan oleh Hizbullah. Salah satunya Israel melancarkan serangan pesawat tak berawak pada Selasa 9 Juli 2024. Serangan itu menewaskan mantan pengawal pemimpin Hizbullah Yasser Nemranbis di Suriah, dekat perbatasan dengan Lebanon. Anggota Hizbullah yang mendengar kabar tewasnya mantan pengawal dari Hasan Nasrallah ini berduka dan mengecam keras tindakan yang dilakukan Israel. Hizbullah tak tinggal diam atas kematian Yasser. Kelompok itu mengumumkan pembalasan atas pembunuhan itu. Mereka menembakkan puluhan roket Katyusha yang menargetkan pangkalan Israel di dataran tinggi Golan. Sehari sebelum serangan yang menewaskan mantan pengawal pemimpin Hizbullah ini, mereka telah melakukan serangan di pangkalan militer Israel pada Senin 8 Juli 2024. Hizbullah menyerang pemukiman Hagozrim di wilayah Galilea Utara dengan rentetan roket Katyusha. Selain itu, mereka juga menyerang sebuah gedung di pemukiman Metula yang digunakan oleh pasukan militer Israel. Hasan Nasrallah, nama yang dikenal luas di Timur Tengah bahkan dunia internasional, telah menjadi simbol kekuatan dan ketahanan bagi Hizbullah. Sejak mengambil alih kepemimpinan pada tahun 1992, Nasrallah telah membawa Hizbullah dari sebuah kelompok kecil menjadi salah satu aktor utama dalam politik dan keamanan Lebanon. Di bawah kepemimpinannya, Hizbullah telah mencatatkan berbagai keberhasilan yang signifikan. Lahir pada 31 Agustus 1960 di Beirut, Lebanon, Hasan Nasrallah tumbuh dalam keluarga yang miskin. Saat menginjak dewasa, Nasrallah bergabung dengan Amal, kelompok politik dan militer Syiah. Lalu pada awal 1980-an, Nasrallah bergabung ke Hizbullah setelah invasi Israel ke Lebanon pada tahun 1982. Di bawah pengaruh Ayatollah Khomeini dan Resolusi Islam Iran, Nasrallah dan Hizbullah berusaha mengusir Israel dari Lebanon dan mendirikan Republik Islam. Kelompok ini diketahui tak hanya mampu mempertahankan diri dari serangan Israel, tetapi mereka juga memperkuat posisinya di Lebanon dan bahkan mampu mempengaruhi dinamika politik di negara itu. Keberhasilan Hizbullah di bawah kepemimpinan Hasan Nasrallah tak datang tanpa kontroversi dan tantangan yang mudah. Hizbullah telah menghadapi tekanan internasional, konflik internal, dan berbagai upaya untuk melemahkan pengaruh pemimpinnya Hasan Nasrallah. Meski begitu, mereka terus menunjukkan ketahanan dan kemampuan adaptasi yang tinggi. Hasan Nasrallah dikenal dengan kemampuan strateginya yang luar biasa. Di bawah komandonya, Hizbullah berhasil memperkuat posisinya baik secara militer maupun secara politik.
Salah satu kunci keberhasilan Nasrallah adalah kemampuannya untuk memobilisasi dan memotivasi para anggotanya, serta memperoleh dukungan dari berbagai lapisan masyarakat Libanon. Berbagai krisis telah dilalui Hizbullah dengan strategi-strategi yang cermat dan tindakan yang berani oleh pemimpinnya. Salah satu contoh keberhasilan strategi Nasrallah adalah peran Hizbullah dalam Perang Libanon tahun 2006. Meskipun mengalami kerugian yang besar, Hizbullah mampu mempertahankan posisinya dan bahkan meningkatkan popularitasnya di kalangan masyarakat Libanon dan Timur Tengah. Kelihayan Nasrallah dalam berkomunikasi dan bernegosiasi juga telah membuat kelompok ini tetap bertahan hingga kini. Nasrallah eksis dalam siaran televisi untuk berkomunikasi dengan para pendukungnya dan selalu menegaskan posisi Hizbullah dalam konflik dengan Israel. Hizbullah selalu mempertegas dukungan dan komitmennya terhadap perjuangan Palestina. Ketegangan yang kembali meningkat antara Israel dengan Hizbullah terjadi usai pernyataan tegas dari Hasan Nasrallah. Nasrallah menegaskan bahwa Hizbullah akan terus mendukung Hamas dalam menghadapi Israel apapun yang terjadi. Pernyataan itu dikeluarkan Nasrallah dalam pidato yang disiarkan di televisi pada Rabu 10 Juli 2024. Hamas تفاوض عن نفسها وبالنيابة عن الفصائل الفلسطينية وأيضا بالنيابة عن كل محور المقاومة وما تقبل به حماس نقبل به جميعا ونرضى به جميعا. Hizbullah mulai meluncurkan roket ke Israel Utara sejak Oktober 2023 lalu. Serangan Hizbullah makin meningkat usai kelompok ini menggunakan senjata baru dalam serangan mereka dan Israel makin menyerang lebih jauh ke Libanon. Hizbullah menyatakan mereka akan menghentikan serangannya setelah adanya gencatan senjata di jalur Gaza. Sampai saat itu tiba, Hizbullah berjanji akan terus menyerang untuk menambah tekanan terhadap Israel dan komunitas internasional. Sementara itu, Israel mengancam akan melancarkan operasi militer yang lebih besar di Libanon jika Hizbullah tak berhenti menyerang. Sembilan bulan lebih konflik Israel dengan Hizbullah telah berlangsung. Konfrontasi ini dimulai dengan serangan-serangan balasan di perbatasan Libanon-Israel dan mulai memasuki fase intensitas tinggi yang melibatkan operasi militer besar serta serangan roket antar kedua belah pihak. Hizbullah tak main-main dengan komitmennya yang akan terus menyerang Israel sebelum gencatan senjata permanen di jalur Gaza disepakati. Berbagai persiapan militer dilakukan Hizbullah untuk melancarkan serangan mematikan ke Israel. Persiapan itu salah satunya dari sisi persenjataan mereka. Hizbullah memiliki beragam persenjataan modern untuk mengalahkan militer Israel. Hizbullah awalnya meluncurkan rudal anti-tank Kornet dan roket Katyusha. Mereka mulai menggunakan roket dengan hulu ledak berat, sebelum akhirnya memperkenalkan drone eksplosif dan rudal permukaan ke udara untuk pertama kalinya. Nasrallah bahkan mengklaim mereka mempunyai banyak jenis persenjataan. Sedikitnya 150.000 roket jarak pendek hingga menengah dimiliki kelompok yang didukung oleh Iran ini. Roket dan rudal yang dimiliki Hizbullah bahkan mampu mencapai berbagai target di Israel. Kelompok ini juga dilengkapi dengan rudal anti kapal yang dapat mengancam kapal-kapal perang Israel. Bahkan Hizbullah juga dilaporkan mengembangkan dan mengoperasikan drone untuk misi pengintaian dan serangan. Selain dibekali dengan persenjataan yang mumpuni, Hizbullah dikenal dengan strategi militernya yang cerdik. Mereka terkenal dengan taktik perang gerilya yang efektif dan seringkali menggunakan serangan mendadak serta hit and run. Terowongan bawah tanah menjadi salah satu strategi andalan Hizbullah yang digunakan untuk menyerang musuh serta menyimpan berbagai persenjataan mereka. Kecerdikan Hizbullah ini tak terlepas dari pengalaman pemimpin Hizbullah dan sepak terjang kelompok ini dalam perang di Timur Tengah.
Keterlibatan Hizbullah dalam perang Suriah juga memberikan pengalaman tempur yang berharga dan tentunya meningkatkan kemampuan operasional mereka. Kelompok Hizbullah memiliki perwakilan signifikan di parlemen Lebanon. Hal ini memungkinkan kelompok itu mempengaruhi berbagai kebijakan nasional. Selain itu, Hizbullah juga dikenal dengan kelompok yang sering melakukan aksi sosial di Lebanon. Mereka menyediakan berbagai layanan sosial seperti rumah sakit dan sekolah. Tak ayal, kelompok ini banyak mendapatkan simpati dan dukungan dari masyarakat Lebanon. Dukungan dari Iran membuat kelompok pejuang Palestina ini dapat memperkuat posisi mereka. Iran dilaporkan memberikan dukungan finansial, pelatihan, dan pasokan senjata kepada Hizbullah. Hubungan ini dilandasi dari kebersamaan ideologis dan tujuan strategis termasuk perlawanan terhadap Israel. Hizbullah digadang-gadang jauh lebih kuat daripada Hamas. Hizbullah punya gudang roket serta rudal yang besar sehingga mampu menyerang segala sudut di Israel. Ditambah kini Hizbullah didukung oleh Iran. Pemimpin Hizbullah Hasan Nasrallah pun menyatakan baru akan berhenti menyerang Israel usai gencatan senjata di Gaza terjadi. Itu tadi brigade episode Hizbullah di bawah kepemimpinan Hasan Nasrallah. Lalu apakah gencatan senjata itu akan segera terjadi? Saya Hani Dia Lestari pamit, sampai jumpa di brigade episode selanjutnya.